Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Angelika dengan NIM 23017079. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel Gadis Pantai karya Pramoedya Anantatur. Sebelum masuk ke unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel Gadis Pantai karya Pramoedya Anantatur, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sinopsis dari novel ini. Gadis Pantai merupakan kisah seorang anak gadis yang lahir serta tumbuh di sebuah kampung nelayan yang berbeda di daerah Rembang, Jawa Tengah. Pada suatu hari, di awal abad 20, ketika sang gadis menginjak usia 14 tahun, ada seorang utusan dari pembesar di Karisidenan Rembang yang datang ke tempat di mana kedua orang tua gadis itu tinggal. Dan hanya selang beberapa hari saja, utusan tersebut pergi dengan membawa si gadis pantai tersebut. Semenjak saat itu, si gadis pantai pun harus pergi meninggalkan semua yang telah dikenalnya saat itu. Sang gadis pantai tersebut juga telah dinikahkan dengan seorang pengusaha di wilayah setempat, yang pada saat itu setiap pengusaha Karisidenan disebut dengan Bendoro. Sehari setelah dinikahkan, si gadis pantai pun akan dibawa ke kota di mana sang Bendoro itu tinggal. Dengan berbalukan kain kebaya dan juga sebuah kalung dengan liontin berbentuk jantung menggantung di lehernya, serta bedak tebal yang ada pada wajahnya, sang gadis pantai pun pergi menuju ke kota dengan hati gundah dan juga takut untuk meninggalkan segalanya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu unsur intrinsik dari novel Gadis Pantai karya Pramoedya Anantatur. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Novel Gadis Pantai karya Pramoedya Anantatur ini mengangkat tema mengenai feodalisme yang ada di Jawa. Dalam karya ini dituliskan mengenai hubungan rakyat mulai dari rakyat kelas bawah sampai rakyat kelas atas, atau yang disebut dengan nama ningrat. Perlakuan buruk serta tak berperi kemanusiaan yang ditujukan kepada mereka yang memiliki golongan lebih rendah sangat marak terjadi pada zaman itu. Dua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan dalam novel Gadis Pantai ini yang pertama yaitu Gadis Pantai. Gadis Pantai merupakan tokoh utama dalam novel ini. Dia berwatak polos, baik hati, tidak sombong, penurut dan penyayang. Tokoh selanjutnya yaitu Bendoro. Bendoro ini merupakan suami dari Gadis Pantai. Ia memiliki watak yang sopan, alim, egois, kasar dan sombong. Tokoh selanjutnya emak dari Gadis Pantai yang memiliki watak penyayang, sabar dan pelindung. Selanjutnya, bapak yang memiliki watak keras, kasar, dan pemberani. Tokoh selanjutnya yaitu Mardinah yang merupakan pembantu Gadis Pantai yang baru. Ia memiliki watak yang licik, sombong, dan keji. Tokoh selanjutnya yaitu pembantu tua Gadis Pantai. Ia memiliki watak setia, rendah diri, dan penyayang. Tokoh selanjutnya Abdullah, Karim, dan Said. Mereka adalah anak Bendoro dari istri-istri sebelumnya. Mereka memiliki watak cepat marah. Tokoh selanjutnya yaitu Makpin atau Mardikun. Ia adalah saudara dari Mardinah yang memiliki watak licik. Tokoh selanjutnya yaitu Pak Kusir, yaitu yang mengantar Gadis Pantai. Ia memiliki watak yang ramah, penyayang, dan sopan. Yang ketiga yaitu alur. Novel ini menggunakan alur maju dalam jalan ceritanya. Ceritanya sendiri berjalan runtut sesuai dengan urutan waktu sesungguhnya. Unsur intrinsik selanjutnya adalah latar. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat yang digunakan dalam novel ini adalah di Kompleks Karisidenan, lalu di Pavilion Pembesar Kota, di Rembang, Kampung Nelayan, di Rumah Gubuk Gadis Pantai, di Rumah Kepala Desa, di Dokar, dan di Perahu. Sedangkan untuk latar waktunya, yaitu pada novel ini mengambil latar pada sekitaran tahun 1930 sampai 1940. Karena pada novel ini masih ditemukan beberapa orang yang masih menggunakan bahasa Belanda. Selanjutnya yaitu latar suasananya. Dalam novel ini suasananya itu ada suasana mengharukan, menegangkan, merisaukan, membahagiakan, dan menyebalkan. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu sudut pandang.
Dalam novel ini, sudut pandang yang digunakan adalah pengarang serba tahu atau orang ketiga serba tahu, yaitu penyampaian kisah dari segala sudut. Itu artinya pengarang berada di luar teks dan menyebut para tokoh dengan kata ganti orang ketiga, biasanya ditandai dengan kata dia atau ia. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada novel ini yaitu bahasa campuran antara bahasa Indonesia pada zaman dahulu dan juga bahasa Jawa zaman dahulu. Terbukti dengan adanya sebutan kata mas ngantet, kancah, sahaya, dan bendoro. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang dapat kita kutip dari novel ini adalah yang pertama, tidak penting apakah kita ini termasuk orang rendahan atau seorang bangsawan, kita tetap sama di mata Tuhan. Yang kedua, mengabdi itu yang utama adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang dijunjung seakan penguasa dunia. Yang ketiga, sebuah jabatan atau kekuasaan janganlah menuntut kita pada sebuah kesombongan. Nah, sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsik dari novel Gadis Pantai karya Pramoedya Anantatur. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu nilai budaya. Adanya perbedaan budaya dan tradisi antara orang atasan dengan orang bawahan, antara orang kota dan orang kampung, di mana budaya masa lalu yang memperbolehkan saja menikah dengan diwakilkan sebilah keris hanya karena ia seorang bendoro yang tak pantas turun ke kampung untuk melaksanakan pernikahan percobaan yang bahkan untuk dirinya sendiri. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah nilai sosial. Dalam novel ini digambarkan mengenai kekejaman yang tak berperi kemanusiaan dan tak beradab seorang penguasa yang memiliki kedudukan sebagai ningrat atau bangsawan, yang ditunjukkan kepada seorang gadis lugu dari sebuah kampung nelayan yang dijadikan sebagai istri percobaan penguasa. Jelas sekali bahwa ini merupakan kritik terhadap feodalisme Jawa yang digambarkan sangat kental dalam roman Gadis Pantai ini. Orang rendahan ditakdirkan untuk mengabdi pada seseorang atasan. Yang terakhir yaitu nilai agama. Dalam novel Gadis Pantai ini, Bendoro selalu sholat dan mengaji di sebuah ruangan yang bernama Khalwat. Dibuktikan dengan kutipan, pada tangan kanannya ia membawa tasbih, pada tangan kirinya membawa bangku lipat tempat menaruhkan Al-Quran. Langsung ia menuju ke permadani di depan, meletakkan bangku lipat di samping kiri dan tasbih di samping kanan dan mulai sembahyang. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel Gadis Pantai karya Pramoedya Anantatur. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.